Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa, khususnya bagi kaum hawa, kaum muslimah, pada hari ini insya Allah saya ingin menyumbangkan dua kalimat yang manfaatnya sangat besar sekali, khususnya untuk dimanfaatkan bagi kaum hawa yang akan melahirkan dalam kesulitan. Jadi apabila kaum hawa ingin melahirkan kemudian dianggap ada kesulitan, maka tentunya ada caranya agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini sumbernya dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena sudah waktunya di zaman modernisasi ini yang kita ketahui dalam persalinan kaum hawa saat ini, intinya memang tidak ada yang sampai di sesar. Karena sesar itu walaupun bagaimana secara teknologi yang dibuat oleh Barat, padahal kita pun punya insya Allah yang lebih dari itu dan sesuai dengan keinginan kita, melahirkan dengan normal. Tetapi kalau melahirkan dengan normal itu tentunya harus ada kesabaran. Di samping kesabaran ada syariat yang harus kita baca. Nah, inilah yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Saudara-saudara kaum hawa, ayat ini ada dua ayat, ya, satu bismillah dan ada lanjutannya. Jadi kalau istri kita atau kita akan melahirkan, kemudian menurut pemikiran kita, menurut analisis kita, ketika dia melahirkan ada kesulitan, maka disinilah coba ilmu ini, petunjuk ini yang diberikan petunjuk oleh sahabat, ya, sahabat Rasulullah SAW, maka kalimat ini tulis, ya, tulis seperti ini, ditulis di mana? Di dalam kertas. Ditulis kalimat ini, ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azimi ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan auduhaha ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Jadi ayat ini ditulis di kertas, ya, sempurna, ya. Saya sarankan jangan sampai ketinggalan titik dan tasdidnya. Kalau ropa domahna tak masalah, tidak dikasih jabar jar juga apa. Yang penting, ya, kesempurnaan tulisan hurufnya ini harus tertulis di sini. Nah, setelah tertulis di kertas, maka kertasnya digulung, ya, digulung. Setelah sampai digulung, masukkan ke air gelas, ya, yang agak besar airnya. Nah, jadi setelah ditulis, dibaca kalimat ini, setelah dibaca masukkan ke dalam gelas. Nah, masukkan ke gelas. Nah, setelah dimasukkan ke gelas, kan itu airnya sudah dimasukkan dengan tulisan ini. Maka ketika ahwat kita akan melahirkan ada kesulitan, maka airnya basuhkan ke dalam perutnya. Ya, masukkan ke dalam perutnya dan airnya jangan dihabiskan satu gelas, sisain minimal setengah gelas. Ya, kalau airnya kurang untuk membasuh, nggak apa-apa, seember juga, umpamanya sampai dipandiin, ya, dalam kondisi sulit. Itu caranya. Sisakan. Nah, nanti sisanya gelas itu di saat dia ngeden, ya, akan mengeluarkan saat-saat hari terakhir, memang, nah, baru dikepretin, ya, dikepretin, ya. Bahkan lebih baiknya sambil dibaca-baca bagi orang yang hafal benar, hafalnya pas, ya, baca-baca ulang-ulang. Itu yang efektif. Enggak hafal, ya cukup dengan insya Allah, ya, kalau ini dilakukan, maka pertolongan Allah akan segera tiba karena melahirkan intinya
Bukan siapa-siapa yang mengeluarkan, adalah Allah itu sendiri. Tetapi kita tentunya harus menunggu. Ya, Allah yakhruju min butuni, ya, bahwa Allah yang mengeluarkan dari perut ibunya. Tinggal kita kesabarannya dan kita lakukan syariat. Insya Allah. Ya boleh dicoba dan bukan boleh dicoba. Lakukanlah hal ini. Saya hanya sebagai mediator yang menyampaikan ilmu ini, pengetahuan ini, ya tujuannya tidak lain ingin menolong di abad modern ini bahwa ilmu-ilmu yang sudah pernah dilakukan pada zaman sahabat, para alim ulama, para ilmuwan kita, maka kita kewajiban saya hanya menyampaikannya. Tidak ada niat apapun dan mudah-mudahan bagi ibu, awat di mana saja, siapa saja, silahkan lakukan. Mudah-mudahan ketika akhwat kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan sulit, maka dengan sudah dibacakan ayat ini dan dilakukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapannya. Ya, sekali lagi bahwa sumber ini diambil dari tafsir Munir halaman 297, ya, bagi Bapak yang bisa membacanya ya atau mau mencarinya silahkan, ini sumbernya. Ya, mudah-mudahan saya terhindar dari dosa, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul didekatkan sehingga si akhwat ketika yang melahirkan betul-betul dia punya keyakinan bahwa dia lagi jihad fisabilillah, jihad yang besar. Karena kenapa? Karena tanpa ada perempuan maka generasi kita akan sedikit demi sedikit akan mengurangi. Sedangkan Rasulullah SAW sangat mencintai bagi akhwat-akhwat yang banyak keturunannya. Itu saja. Barangkali silakan coba dan manfaatkan ini. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.